Shalom, selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Mari kita baca Roma 12 ayat 14 sampai 21. Roma 12 ayat 14 sampai 21. Roma 12 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkataan-perkataan yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita belajar bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapa di sini pernah mengalami kejahatan? Artinya ditipu orang, dikhianati, dilakukan semena-mena, dilakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan jahat, ya. Nah, seorang dokter fiksi yang menulis cerita di mana namanya fiksi itu Dr. Dolittle. Kalau ada yang pernah baca bukunya Dr. Dolittle, itu orang yang dapat berbicara dengan hewan. Telah menghibur banyak penggemarnya melalui buku, film, dan drama tersebut, Dr. Dolittle. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pengarangnya, yaitu Hugh Lofting, pertama kali menulis kisah-kisah tentang Dolittle itu untuk anak-anaknya sendiri, ya, ketika ia berada di tengah krisis kancah Perang Dunia Pertama. Jadi ketika ada perang, kan tidak mungkin orang tua bercerita tentang perang kepada anak-anak. Maka ia menghibur anak-anaknya dengan menceritakan sebuah fiksi bahwa ada seorang dokter yang bernama Dolittle itu yang bisa berbicara dengan para hewan, ya. Asik juga, saya belum pernah ya membacanya, tetapi sering mendengar. Nah, dia menulis dan menggambar tentang fiksi tersebut. Kisah-kisah yang ganjil tetapi menyenangkan itu menjadi cara Lofting untuk melawan kengerian perang. Nah, kalau ada sesuatu kehidupan yang sangat mengerikan, tentunya tidak untuk anak-anak, ya. Maka ini dia memilih untuk memberikan suatu fiksi yang menyenangkan. Dialihkan, ya, perhatiannya dialihkan. Sungguh inspiratif, ya,
melihat seseorang bertindak melawan kekuatan besar yang berbahaya dan yang tampaknya terlalu kuat untuk dihalangi. Dia kan tidak bisa meredam perang ya, karena itu PD1 Perang Dunia Pertama. Kita mengagumi keberanian yang tangguh dari orang-orang seperti itu. Karena kita ini kan mengalami kekhawatiran bahwa ada ketidakadilan ya, bahwasanya ada kekerasan dan keserakahan yang akan menang ya. Kita baca Roma 12 ayat 21. Kita ini kadang-kadang khawatir ya, jangan-jangan nanti kejahatan ini menang ya di bumi ini. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah ini susah kan, apa senang? Biasanya kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Senang apa gampang? Senang. Apa namanya? Sulit. Mudah apa sulit ini? Sulit ya. Biasanya kejahatan dibalas dengan kejahatan dan kita menang karena kejahatan yang kita perbuat lebih besar dari yang dia buat. Itulah. Itu puas. Itu kita, orang dunia ya, orang dunia. Puaskan nantinya. Tapi kenyataannya kan tidak mungkin ya. Yeah. Kenyataannya sukar, walaupun jahat dibalas dengan jahat itu sudah kalah duluan ya. Nanti kita dibalas dengan lebih jahat lagi. Iya, tidak selesai ya. Selesai. Namun Allah tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Nah ini luar biasanya ya. Dia menganugerahkan kita kekuatan daripadanya, kekuatan ilahi. Jadi kalau kita bisa membalas orang jahat dengan kebaikan, itu bukan kemampuan kita. Sebagai manusia kita nggak bakal mampu ya. Ada orang jahat terus kita baik terus, itu secara manusia kita pasti nggak akan mampu gitu ya. Tetapi kemampuan itu diberi oleh ilahi, oleh Tuhan. Dikaruniakan. Sehingga kau mampu dan cakap untuk menanggungnya. Waduh, luar biasa ini ya. Yang sabar. Kekuatan ilahi menyiapkan kita untuk bertindak dan memanggil kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan gitu ya. Jadi ada banyak hal di dalam hidup kita itu ya. Kalau kita ini ada di zona nyaman, sudah enak-enak, hidup berdua, anak-anak mungkin sudah mentas semua ya. Kemudian ada ruangan-ruangan yang kosong. Nah, ketika ada orang yang mau menumpang, masa enggak boleh? Bagaimana Pak? Ada kamar-kamar yang kosong, berdua. Nah, itu harus komitmen. Kau menerima apa tidak? Ya, kalau menerima, tentunya dengan segala konsekuensinya ya. Kalau dia enggak mau pindah, kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, enak di sini ya. Akhirnya sang tamu lebih jadi pemilik daripada yang memiliki gitu ya, tergeser gitu ya. Pernah nggak ngalami? Saya pernah ngalami ya, ketika menyediakan makanan. Iya, kita harus men-service dan nggak mungkin menagih kan pakai nota. Saya pernah itu ngalami ketika adik daripada mama saya itu membangun rumahnya di belakang komplek. Ya dia numpang ya, numpang di rumah saya hampir berapa bulan ya? Nggak tahu ya. 3 bulan lebih gitu ya. Pada akhirnya tante saya itu berantem sama mama saya ya, bukan sama saya tapi berantem sama mama saya karena merasa adiknya ini kok gak pindah-pindah gitu loh ya. Adiknya ini kok jadi ngeriwui apa itu? Menguasai di rumah. Bahkan menguasai. Ngatur-ngatur. Bahkan ngatur-ngatur ya. Ini inget ya. Kalau kalian numpang itu diem aja ya. Kalian kan yang butuh, tapi jangan jadi penguasa gitu ya. Terus para pembantu aspri itu dikritik-kritik. Wah, acur wis ya. Jadi nggak enak. Nanti ini nggak bersih lah, itu nggak bersih. Para pembantu juga ikutan disuruh-suruh walaupun mungkin dikasih tip ya. Tapi kan bukan wewenangnya gitu ya. Nah, ini bisa hancur ya. Jadi masalah kehancuran rumah tangga itu bukan hanya karena orang ketiga itu berarti perselingkuhan, bukan. Mungkin itu saudara yang menumpang,
saudara ipar yang datang, apalagi. Ya pokoknya tidak selalu orang ketiga itu berarti perselingkuhan, bukan. Tetapi sanak saudara yang numpang yang akhirnya membebani ya. Nah, hari-hari ini kan saudara sendiri tahu ya, Kan untuk kehidupan menyediakan makanan itu. privasimu terganggu. Ya, untuk menyediakan makanan itu kan dana, biaya ya. Untuk menyediakan makanan pagi, siang, malam itu kan gratis ya. Itu kan biaya besar loh itu. Terus apalagi kehidupan privasi itu terganggu ya. Misalnya saya punya saudara gitu ya, menumpang kan, suami ewu pakewu kan, jadi ini ya terdesak, maksudnya itu ndak bisa singletan, ndak bisa Masih apa kamar mandi. ote-ote, Mau dari kamar mandi anduan tok Anduan gitu tok, ya, kan ndak nggak bisa, bisa, ada ada tamu kan. Jadi Kebebasan walaupun ya saya kasih tahu, walaupun itu mantu kita sendiri ya, anak kita ya, misalnya 2 minggu nanti kalau anak kita datang terus bermalam di rumah kita, itu tatanan berubah saudara ya. Tatanan kehidupan itu jadi berubah. Kalau dulu santai-santai, enak-enak, tapi ada tamu ya, walaupun itu saya garis bawah itu anak kita sendiri. Jadi berubah saudara ya. Ada cucu lagi, jadi berubah. Biasanya bisa santai-santai, sekarang nggak bisa ya. Dan pasti ada kritikan-kritikan. Nah, salah satunya mengenai makanan ya. Mengenai makanan mungkin nggak mau lombok, mungkin nggak mau pedas. Mungkin juga biasanya kita itu tutupi. Bener nggak ya? Di meja makan itu kalau ada makanan yang nggak habis kan, kita kasih tudung saji gitu aja ya. Oh, itu kalau orang bule nggak mau saudara ya, harus masukin kulkas atau meja itu harus clean, nggak ada makanan, karena anggapan mereka itu bakteri akan masuk ya. Jadi bule itu sangat jarang yang mau makanan yang ready untuk dibeli terus dimakan itu ya, kayak mungkin nasi bungkusan, jajan-jajan pasar itu mereka takut untuk makan karena menganggap terkontaminasi sama bakteri. Walaupun di negaranya sendiri ada orang yang berjualan begitu, mereka nggak sek atau ragu-ragu untuk makan, takut murus saudaraku ya. Nah itu kan sudah berlainan ya, sudah berbeda. Jadi kalau saya biasanya lah wis ditutup aja sama tudung saji. Bahkan sekarang ada yang tumpuk-tumpuk itu ya. Ditumpuk-tumpuk terus ditutupi gitu. Mereka nggak mau itu. Nah itu sudah merubah tatanan hidup ya. Apalagi kalau saya dulu ada besan datang menyediakan apa fine dining ya, sendok, garpu, macam-macam, piring ditumpuk-tumpuk. Yang stres itu Pak Su. Yang stres beliau ini karena biasanya mau makan seenaknya gitu ya. Nah itu merubah tatanan. Maka dari itu kita yang numpang, kalau kita numpang harus tahu diri, bener nggak ya? Paling enggak ya beli no makanan ya untuk dimakan bersama. Paling enggak kasih oleh-oleh ya, kerupuk, entah kerupuk lah untuk digoreng dimakan bersama, entahlah buatangan dari kotanya dan sebagainya untuk yang holiday. Tapi kalau untuk numpang dalam jangka waktu panjang ya harus mikir. Itu kan ya mesti mensupport, entah beli beras lah ya, beli apa. Lebih baik dikoskan. Lebih baik karena ada aturan, ada banyak kos-kosan ya, kita lebih baik dikoskan kita ya. Sekarang kayak Bu Viken ini kan anaknya ke Jakarta ya. Terus saya tanya, lo enak toh? Oh kamar kosnya gede katanya gitu. Saya bilang, lo kamu kalau ke Jakarta kan enak bisa numpang di situ. Oh iya, yang kemarin gratis, tapi nanti kalau datang lagi bayar. Harus bayar saudara. Mas Yo itu kamarnya anak Dewi ya. Ternyata harus bayar karena Anda memakai air ya kan. Memakai mungkin dari dryer, TV mungkin dinyalain dan sebagainya itu. Kalau nggak salah kena cas berapa ya? 100.000, nggak tahu bener apa enggak ya Bu Viken ya. Dicas lagi gitu ya.
Ya betul itu. Jadi kan enak, sama-sama enaknya gitu ya. Tapi ya inilah. Ya, itu peraturannya dari kos-kosan yang tidak boleh memasukkan orang lain di dalam kamar kos. Ya, Ada ini baiknya ada juga. baiknya. Nah, tema kita pagi ini kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seolah-olah menjawab keberatan-keberatan orang yang dijolimi tadi itu ya. Yang merasa disolimi itu. Oh ini numpang nggak bayar, nggak muli-muli ya toh. Numpang nggak bayar, nggak pulang-pulang. Nah, ini kan Diusir nggak bisa. diusir nanti marah ya kan. Dikatakan oh jahat, Putus hubungan saudara. putus hubungan saudara ya kan, putus hubungan pertemanan misalnya kan begitu. Nah di sini jawabannya apa? Kalahkan kejahatan dan kebaikan. Jadi ya didoain aja. Saya punya satu cara yang ampuh yaitu berdoa ya. Keluh kesah aja sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa negur orangnya, kita mungkin nggak enak hati, ya sambat. Kita mengeluh itu sama Tuhan, jangan mengeluh sama manusia ya. Mungkin sharing ya, sehingga kita ngerti. Oh lain kali aku nggak boleh begitu ya. Lain kali aku mempelajari bagaimana orang terzolimi ini supaya engkau nggak dijolimi. Engkau harus juga mengatakan kebenaran gitu ya. Pak Yusak nulis ini. Yang tinggal harus tahu diri, bantu-bantu apa gitu, nyapu, ngepel, kora-kora, bukan jadi penguasa rumah. Lah, itu angel ya toh. Orang itu ditanya dulu kamu tinggal di sini, kamu bawa apa? Misalnya bawa emas, emas satu order, silakan tinggal di sini. Ini ini mulai menjolimi. Ini kan ada ini, misalnya kita kan bergereja itu, kita undang hamba Tuhan dari Jakarta. Daripada tinggal di hotel mahal, lebih baik tinggal di rumah kita kan, gitu. Enak mana? Tinggal di rumah kita, apa ditinggalkan di hotel? Ya itu masalah itu kan? masalah lain lagi. Iya. Itu kan cuma 1 hari ya. Itu kan 1-2 hari, ya paling lama seminggu lah. Kalau memang kita menyediakan fasilitas dan kita sudah bersedia jadi hotel gratis, itu no problem ya. Suami istri harus juga bisa sepakat gitu ya. Sepakat ya. Tapi kalau nggak sepakat ya lebih baik kos atau bayar hotel, jadi nggak bertengkar. Masalahnya itu kan mengganggu daripada istri atau suami. Lah kalau yang nginep itu laki tampan, ayo ya apa? 1 bulan gitu, apa nggak cemburu? Nah, yang satu wanita yang super seksi dan cantik gitu, apa kamu bisa tidur apa enggak? Jadi satpam dong. Suami istri bertengkar lalu istrinya mau tidur di rumah kita, bagaimana? Mau bisa menerima enggak? Aku tak tinggal di sini sementara ya. Jadi saya bilang, suamiku. Rekan saya yang ngalami kasus seperti itu, saya bilang begini, kamu aja yang pergi, jadi yang punya rumah yang pergi nginep di tempat lain. Tinggal di sini, aku tak tinggal di hotel. Kamu tinggal lo di sini, aku tak pindah hotel gitu. Kira-kira gimana ya? Nah itulah makanya kejahatan itu bukan selalu bunuh-membunuh ya, bukan selalu terus ngomong jahat gitu ya. Ternyata enggak loh ya. Ternyata di balik segala sesuatu yang tidak tahu diri itu jahat loh saudara-saudara ya. Kalau engkau tidak tahu diri gitu ya, apalagi kalau misalnya satu mobil gitu ya numpang, itu sudah jadi masalah ya. Nah saya ini kan punya rekan-rekan di Surabaya dulu ya. Nah kebetulan ya ini sedikit melantur ya, istrinya itu mengalami kebutaan. Nah itu menyebabkan kita sungkan loh ya, kita tidak mau nunut. Karena apa? Nanti kita dituduh, kita lirik-lirikan apa sama suaminya kah? Apa kita menjaga diri kita masing-masing ya? Kita nggak mau satu mobil sama mereka, kecuali berrame-rame gitu ya. Karena apa? Menjaga perasaan. Nah ini loh ya, menjaga perasaan. Saudara bisa nggak menjaga perasaannya orang? Nah, ya kan? Nggak gampang menjaga perasaan orang itu, menjaga perasaan orang tua, menjaga perasaan anak, menjaga perasaan menantu, menjaga perasaan orang lain. Itu apa? Ya itu tadi jawabannya apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau engkau nggak bisa jaga ya, ini loh, kamu jangan jadi yang jahat, tapi kamu jangan jadilah yang baik. Ya ini
luar biasa jawaban daripada seluruh persoalan kita itu ternyata ada di firman. Ya akhirnya ya sudah, kalau sudah terlanjur gimana, ya berdoa saja. Ya tetap lakukan kebaikan. Mengharapkan dia krosong, enggak, nanti Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita, gitu ya. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Entah ada suatu perkara yang akhirnya dia harus pulang, entah ada masalah yang begini dan begitu, pokoknya Tuhan pasti menyelesaikan bagi kita. Amin. Yang penting itu luar biasa. Apapun yang kita doakan pasti dijawab Tuhan. Iya, itu makanya kita ini renungan pagi ini sebetulnya kelihatannya sederhana ya. Alah pancet ae kok kayak ngono-ngono wae, tapi enggak loh, ada kuasa loh ya. Kita membahas, kita sharing, ternyata ini ada kuasa dan ada pengalaman yang kita ambil ya. Yang baiknya gimana, yang buruknya gimana, kita buang gitu kan ya. Jadi masing-masing dari kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan sesuai dengan apa yang Allah taruh dalam hati kita. Kalau kita memang ditugasi Allah untuk menjadi tempat penampungan ya, pada akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi yayasan, ya dilakukan aja. Ya saya katakan ini pantas, ini orang yang menampung orang tapi sabar, ini pantas jadi ketua yayasan. Kalau enggak kan pusing dia ya kan. Nah, ada yang menunjukkan kepedulian kepada kaum miskin. Nah, ini lain lagi ya. Ada pula yang membuka pintu rumah mereka untuk menunjukkan keramah tamahan. Nah, ada yang membagikan kisah Allah melalui lagu, melalui puisi atau percakapan ya. Dengan banyak cara ya, kita membawa kebaikan dan kedamaiannya ke tengah dunia dengan mengalahkan kejahatan dimanapun kita berada. Jadi semuanya itu perlu apa? Keluasan hati ya. Kita menjaga hati orang lain, kita menjaga juga hati kita sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar air kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, kita mau hidup sejahtera, ayo kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Gak usah bales ya. Siapapun yang dijolimi pada pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan. Kalau aku dijolimi orang lain, Engkau pasti kasih aku kekuatan. Dan biarlah aku sanggup menanggung segala masalah itu. Engkau yang memberi kekuatan, kemampuan, sehingga aku bisa. Katakan, aku bisa. 1, 2, 3. Aku bisa. Amin. Ayo kita berdoa. Ternyata terbukti ya, ngalah itu menang. Kok bisa ngalah itu menang? Kalah ya. Tapi ngalah itu menang. Iya. Bukan kalah, tapi ngalah. Iya, mari kita ngalah. Haleluya. Dengan berdoa ya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ini suatu pengajaran yang luar biasa bagi kami, Tuhan Yesus. Janganlah kamu kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya Tuhan Yesus, kami mau berlaku baik terhadap semua yang berlaku jahat kepada kami, sehingga kejahatan itu terbalaskan dengan kebaikan, sehingga tidak ada lagi kejahatan yang lebih besar lagi terhadap kami, karena kami sudah membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Dan Kau sudah ajarkan kebaikan bagi kami, kesabaran, kelemah lembutan hati, dan sehingga kami bisa berlaku baik terhadap semua orang, terutama pada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Ketika hidup kami merasa tidak adil, ketika hidup kami merasa terzolimi, ketika kehidupan kami merasa keadaan ini tidak baik-baik saja, tetapi kami harus berlaku baik, seolah-olah kami tidak mampu, seolah-olah kami mau mengangkat tangan saja. Tetapi kami percaya segala kekuatan, segala penyelesaian itu ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap diberi kekuatan, kemampuan untuk menanggungkan semuanya itu. Dan kami berharap
Orang-orang yang kami kasih boleh hidup dalam damai sejahtera dan tidak melakukan kejahatan lagi. Terima kasih Tuhan. Barangkali di antara kami ada yang sedang terjolimi. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah mereka keluar dari masalah-masalah itu. Dan kami percaya kemenangan Engkau sudah beri kepada setiap kami. Tuhan, berkati siaran ini, baik di Instagram, Facebook, YouTube, supaya saluran internetnya lancar dan tidak patah-patah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang senantiasa bergabung menjadi support system bagi siaran ini. Baik yang di luar negeri, di kota-kota lain, bahkan di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Berkati mereka, beri mereka kesetiaan-Mu Bapa, sehingga melampaui segala apapun pencobaan yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana Mikel, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Sepsi, Esther, Anton. Happy birthday Bu Sepsi hari ini ya. Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rita, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Rima, Pak Anton, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruli, Pak Mei, Bapak Ibu Saiman, sehat selalu. Fan Jakarta, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung di siaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Haleluya.